Pada part sebelumnya, Tangharan mengaku kalah kepada Jagangjin. Dia menunduk di depan Jagangjin yang hanya berdiri di depannya. Melihat Tangharan yang terduduk di depannya, Jagangjin hanya menatapnya dalam diam. Sedangkan Tangharan seolah merenung, matanya kosong menatap ke bawah. Melihat apa yang terjadi, bawahan Yahwa bertanya-tanya, apa itu? Dan menjawab pertanyaan pria itu. Salah satu rekannya berkata bahwa Venom Dragon mengalahkan gadis dari Kelantang. Merespon itu, Bokchun berkata bahwa gadis itu bukanlah gadis biasa. Itu hanya fakta yang sedikit diketahui karena mereka bergerak secara diam-diam ketika keluar dari klan sesuai dengan aturan Kelantang. Gadis itu adalah pahlawan wanita yang memiliki kemampuan sebanding dengan 3 naga dan 4 Phoenix, orang yang dikalahkan oleh Venom Dragon. Meskipun Tangharan tidak bertarung dengan sepenuhnya, lalu Tangharan yang sedari tadi bersujud di depan Jagangjin mulai berbicara. Dia berkata, "Aku akan memberimu obat penawar sesuai janjiku, tapi sebelum itu aku ingin bertanya satu hal." Dia melihat ke arah Jagangjin, mendongakkan wajahnya, lalu melanjutkan, "Maukah kamu menerimaku?" Mendengar itu membuat Jagangjin hanya terdiam, bertanya-tanya apa maksudnya. Lalu Tangharan berkata, "Aku harus membawamu kembali ke Kelantang sebagai pasanganku, tapi itu bukan karena kemauanku sendiri. Lebih dari apapun, aku tidak mau mengikuti perintah seperti itu. Jika itu berarti aku harus menghancurkan tekadmu. Tapi kalau aku kembali ke Kelantang tanpa dirimu, aku akan dihukum mati karena menolak perintah pelakat Hades. Jadi aku lebih suka kau menerimaku sebagai pasanganmu. Aku akan melakukan apapun untuk membantumu." Mendengar itu, Jagangjin masih terdiam. Sepertinya Jagangjin tidak mengerti dengan situasi saat ini. Lalu Bokchun yang melihat hal itu berkata, "Aku heran kenapa dia bertarung sampai begitu. Jadi itulah sebabnya." Lalu Jagangjin berkata, "Aku sudah membayar hutangku padamu dengan bertarung melawanmu. Bahkan jika kau yang membuat permintaan itu, aku tidak dalam situasi di mana aku bisa menjadikan seseorang sebagai pasanganku. Aku akan berpura-pura tidak mendengar apa yang kau katakan." Jagangjin mulai mengulurkan tangannya dan melanjutkan, "Serahkan saja penawarnya." Melihat Jagangjin yang tidak peduli padanya, hanya menginginkan obat penawar, membuat Tangharan terdiam, menatap lemah ke arah Jagangjin. Lalu sembari memberikan obat penawarnya, Tangharan berkata, "Ini obatnya." Setelah memberikan obat itu, Tangharan berdiri dan bertanya, "Apa yang harus kulakukan sekarang? Kalau kau tidak menerimaku, maka aku..." Tapi tiba-tiba, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, suara batuk Jagangjin terdengar setelah dia meminum penawar racun yang diberikan oleh Tangharan. Jagangjin memuntahkan darah dari mulutnya. Mendengar itu, Tangharan sontak langsung menoleh ke arah Jagangjin. Dia terlihat sama terkejutnya dengan Jagangjin. Dia bertanya, "Apakah kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi tiba-tiba?" Menjawab itu, Jagangjin membanting penawar racun yang ada pada tubuh Yahwa. Cairan itu terlihat hitam pekat, seperti racun yang kuat. Setelah membanting penawar itu, Jagangjin bertanya, "Apa kau yakin ini penawarnya?" Jagangjin berteriak menanyakan hal itu, membuat Tangharan terkejut, terdiam penuh tanya. Lalu dengan gemetar berkata, "Tidak mungkin, Mangryo." Dia berteriak menyebut nama Mangryo, seolah dia sangat marah. Sedangkan di tempat lain, di Kelantang, seseorang bertanya, "Apa kau bilang yang dibawa Nona bukanlah penawar? Jadi apa itu?" Pria itu bertanya kepada Mangryo,
dan menjawab itu dengan santai. Manggrew berkata, "Aku juga tidak tahu. Aku hanya mengambil apa yang ada di gudang dan memberikan itu padanya." Mendengar itu membuat orang yang bertanya kepada Manggrew menjadi panik, kehilangan akal, kehabisan cara. Dia kebingungan sembari berteriak berkata, "Kalau itu dari gudang cabang utama, aku tidak tahu apa itu, tapi itu pasti racun. Kalau Nona Yohwa mati, Nona bisa dalam bahaya." Merespon itu, Manggrew menghela nafas, lalu berkata, "Kan aku sudah bilang, kalau racunnya bekerja dari awal, semua ini tidak akan terjadi." Mendengar itu membuat orang yang bertanya kepada Manggrew terkejut. Lalu Manggrew melanjutkan, "Kejadian Valiant Phoenix dan Silent Dragon juga membuat kita sangat sedih. Pada akhirnya, racun itu lemah dan kita juga akan kehilangan Yohwa. Untuk menyelesaikan masalah, aku harus menggunakan Nona cantik Klantang sebagai umpan." Mendengar itu, orang yang bertanya kepada Manggrew sebelumnya semakin marah. Dia berteriak berkata, "Berani-beraninya kau melakukan hal itu." Merespon itu masih dengan santai. Manggrew mengecek kakinya yang baru saja diobati oleh tabib. Dia berkata, "Tidak usah takut, Yohwa akan mati karena meminum racun sembarangan. Tang akan baik-baik saja, mungkin. Tapi apa yang terjadi mulai sekarang itu penting. Kau sebaiknya memberikan racun yang tepat kali ini. Semacam racun yang akan membuat mereka langsung mati saat mengkonsumsinya." Mendengar itu, orang itu berteriak berkata, "Tidak ada racun seperti itu. Terutama jika itu seorang master bela diri yang bisa melakukan penguatan ki dalam tubuhnya. Mereka bisa memurnikan energi internal, dan racun akan sulit membuat mereka mati." Merespon itu, Manggrew berkata, "Jika racun tidak bekerja pada seseorang yang ahli dalam energi internal, maka semua orang tidak akan dianggap memiliki banyak sekali kekebalan racun. Semua orang, atau tentang 8 racun mematikan kelantang. Omong kosong apa yang kau bicarakan?" Merespon itu, orang itu berkata, "Bagaimana bisa menggunakan 8 racun mematikan? Itu bukan sesuatu yang bisa kudapatkan dari akhir hidupku." Mendengar itu, sekali lagi Manggrew mengeluarkan token Hades, lalu berkata, "Yang akan bertanggung jawab adalah plakat ini. Jadi, bawa itu kemari apapun yang terjadi." Melihat plakat itu, membuat orang itu sangat terkejut, lalu berkata, "Plakat Hades, itu konyol." Merespon itu, Manggrew berkata, "Nantinya situasi yang lebih konyol akan terungkap. Benteng kuno ribuan tahun akan segera menjadi tumpukan abu." Mendengar itu, membuat pria itu bertanya, "Benteng kuno maksudmu Sekte Kinceng? Sekte Kinceng akan jadi abu. Apakah itu benar?" Merespon itu, Manggrew berkata, "Tapi sebelum itu, kita akan mampir ke Sekte Emei dan mendiskusikan apa yang akan kita lakukan pada benteng kuno ribuan tahun itu. Jika Sekte Emei tidak mendengarkan kita, kita juga akan menyingkirkan mereka semua. Aku perlu menggunakan Bek Lijong. Ini sedikit berbahaya karena aku sudah beberapa kali menipu Bek Lijong. Tunggu, aku perlu bertemu dengan pemimpin aliansi Murim." Mendengar itu, membuat lawan bicara Manggrew terdiam, penuh keringat karena terkejut. Lalu Manggrew melanjutkan bertanya apa yang dikatakan Hades soal pemimpin aliansi Murim. Mendengar itu, membuat lawan bicara Manggrew semakin terkejut, membelalakkan matanya. Lalu dia berteriak sangat kuat sembari membungkuk, berkata, "Aku akan membawamu.
Aku akan melakukan yang terbaik sesuai wewenang yang Hades perintahkan. Merespon itu, Mangrio dengan senyum yang aneh berkata, "Kau mengerti. Persiapkan racun terkuat kelantang, racun yang cukup untuk membunuh 3 orang paling berkuasa di Murim. Pastikan kau melakukan hal yang tepat. Kalau kau gagal lagi, keberlangsungan kelantang akan terancam." Setelah mengatakan hal itu, Mangriu tertawa sangat puas. Terdengar dari suaranya, dan suatu malam di Gunung Kinceng, terlihat langkah seseorang melangkah perlahan di sekitar Gunung Kinceng. Itu adalah Bokcun. Dia mendatangi sebuah pendopo kecil dan seseorang duduk di tengah-tengah pendopo, dan orang itu berkata, "Malam di mana bulan yang hangat dan dingin hidup berdampingan, memberikan energi yang berbeda dari matahari terbit di pagi hari. Saat mengusir kegelapan, aku bisa merasakan energinya. Bahkan jika mataku tidak bisa melihatnya." Itu adalah pemimpin Sekte Kinceng, dan Bokcun memanggilnya, menyapa pria itu lalu berkata, "Ada yang perlu saya bicarakan." Merespon itu, pemimpin Sekte berkata, "Aku dengar ada gadis dari Kelantang yang datang meminta Venom Dragon untuk menikahinya dan memberikan racun sebagai hadiah. Apakah kau tahu racun apa itu?" Menjawab itu, Bokcun berkata, "Racun lemah yang dibuat dari racun kobra." Merespon Bokcun, pemimpin sekte berkata, "Menyedihkan sekali. Kelihatannya dia telah dibuang. Jadi, di mana dia sekarang?" Sedangkan di tempat lain, Tangharan duduk merungkuk di bawah sebuah pohon, dan seseorang ada di depannya. Orang yang ada di depan Tangharan adalah Jagang Jin. Lalu Bokcun menjawab pertanyaan pemimpin sekte, berkata bahwa Tangharan bersama Venom Dragon karena sepertinya mereka saling kenal. Lalu Bokcun memanggil pemimpin sekte, "Saudara senior." Dia berkata, "Rasanya aneh bagi kita menerima seseorang dari Kelantang seperti ini. Saya rasa." Tapi sebelum Bokcun menyelesaikan kalimatnya, pemimpin sekte membenarkan, lalu berkata, "Aku kira mungkin badai akan segera datang." Itu adalah pemimpin sekte Kinceng, Tois Muam.